Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Mari kita bahas. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk mengulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Dapernas dibentuk pada 15 Agustus 1959. Dapernas sendiri dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Dapernas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai dalam 1 tahun berhasil menyusun Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS. Tugas Bappenas adalah 1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. 2. Mengawasi hasil kerja mandataris MPRS. Kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan devaluasi membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah di masyarakat dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, usaha pemerintah tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi. Ketiga, deklarasi ekonomi atau dekon untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi. Tujuan dibentuk dekon menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, artinya masalah-masalah perekonomian diatur dan dipegang pemerintah. Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan percetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang sehingga menambah berat beban inflasi. Dan yang terakhir, kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya operasi ekonomi atau KOTOE dan kesatuan operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan KESOP meningkatkan sektor perdagangan. Ternyata dulu pemerintah hobi banget buat peraturan baru tapi sama sekali tidak ada hasilnya, malah semakin suram. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Semoga upaya pemerintah saat ini semakin maju dan membuat Indonesia tidak tertinggal dari negara yang lain. Sekian dari kita, jika kurang jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.